Peluk dan dekap hidup setiap kami ya Tuhan. Engkau yang mengerti akan seluruh keberadaan isi hati kami. Engkau Tuhan yang merindukan setiap kami didapati murni dan tulus di hadapan-Mu. Biarlah pribadi-Mu tidak hanya kami jumpai saat ini saja. Tapi setiap detik dalam perjalanan hidup kami, Engkau nyata atas hidup setiap kami, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pada sore malam hari ini Tuhan, perjumpaan kami dengan Engkau itu membekas dalam hidup kami. Buat kami mengalami kasih yang sempurna itu kembali ada atas hidup kami. Menyadari bahwa tidak ada satupun dalam setiap kehendak dan keinginan-Mu atas kami, itu yang tidak akan pernah terlaksana. Jadi dalam anugerah-Mu Tuhan, semuanya jadi seperti yang Kau mau Tuhan. Kau bawa kami sampai garis akhir. Hidup kami didapati sempurna. Kami percaya Tuhan, ini waktu di mana setiap kami bangkit dan menjadi dampak yang luar biasa. Sehingga ada banyak orang akan lihat hidup kami. Mereka bukan melihat kami, tetapi melihat Tuhan di dalam diri kami. Itu yang membuat setiap orang boleh percaya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih. Berbicaralah buat kami sore malam hari ini Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu buat kami. Kami mau belajar dari kebenaran firman-Mu. Bukannya sekedar untuk mendengar, tetapi biarlah kami memiliki kemampuan yang daripada Engkau untuk mentaati dan melakukan firman-Mu. Sehingga dari hidup kami ada buah-buah yang dihasilkan. Dan buah itu menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, urapi siap kami. Berikan hikmat-Mu, berikan pewahyuan-Mu atas kami. Sebentar kami mau belajar di hadapan-Mu Tuhan. Mendengarkan akan suara-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua umat Tuhan berkata,
Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya hari ini menyampaikan satu firman Tuhan yang mungkin beberapa saudara sudah dapatkan akan judul atau tema khotbah hari ini, yakni hidup yang berdampak dengan cara Tuhan. Nah saudara, sebelum kita akan sama-sama belajar firman Tuhan, satu perkara yang perlu terus kita ingat, bahwa dalam hidup ini kita selalu diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memiliki satu kehidupan yang bukan hanya sekedar menerima berkat, tetapi menjadi berkat buat orang lain. Buat saya, saudara, kalau yang namanya kita terima berkat itu sudah hal yang lazim. Bahkan ada banyak orang mengkhotbahkan bagaimana cara hidup diberkati Tuhan. Saya bilang itu enggak salah. Tapi kalau engkau mau mengalami Tuhan lebih luar biasa dalam hidupmu, mulai belajar. Hidup itu bukan cuma sekedar menerima, tapi belajar untuk memberi. Memberi bukan bicara soal hal finansial saja, tapi memberi yang paling utama di atas segalanya itu adalah beri hidup ini buat Tuhan tentu saja. Baik dalam pelayanan, baik dalam pekerjaan, baik dalam rumah tangga, atau dalam hal apapun yang Tuhan percayakan. Belajar saudara, hari-hari ini biarlah hidup kami ini dipakai oleh Tuhan untuk memberkati banyak orang. Yang kedua saudara, kita tahu bahwa sebenarnya kita hidup dalam anugerah Tuhan. Apapun boleh terjadi dalam hidup ini, satu perkara yang kita perlu tahu bahwa dalam perjalanan hidup kita, di agenda Tuhan, di rencana Tuhan, itu tidak ada yang namanya kebetulan. Semuanya sudah ada dalam settingan atau aturan dan cara main Tuhan. Dan tentu saja, Tuhan yang mengasihi hidup setiap kita itu memberikan anugerahnya buat kita. Untuk apa? Untuk kita bisa melewati semuanya, saudara. Ya. Jujur, masa pandemi ini merubah banyak hal. Tapi kalau saya mau boleh bilang, yang menjadi hal ironis adalah di masa-masa seperti ini bukannya iman kekristenan itu bangkit makin kuat, tapi justru ada banyak orang yang hidup dalam ketakutan. Dan itu membuktikan bahwa sebenarnya kita selama ini tidak punya dasar firman yang kuat. Akhirnya perjalanan hidup ini dikontrol bukan karena firman Tuhan, bukan karena Tuhan, tapi kita hidup dikontrol oleh dunia, saudara. Banyak orang hari-hari ini lebih memilih, maaf saudara, ibadah secara online, ya kan? Takut ini, takut itu, dan lain sebagainya. Tapi kalau pergi ke tempat lain, nggak pernah takut, saudara. Cari Tuhan takut. Ketemu Tuhan takut, saudara. Tapi pergi ke tempat wisata nggak takut tuh, saudara. Dan itu membuktikan bahwa selama ini banyak anak Tuhan itu ke gereja cuma rutinitas. Dengan firman bukan membuat hidupnya ngalami pertumbuhan, tapi dengar firman hanya sekedar untuk enak buat dirinya, saudara. Dan ini akan terus dibuktikan oleh Tuhan. Bahwa kalau kita nggak punya pengharapan iman yang kuat dengan Tuhan, fokus hati kita untuk Tuhan, pasti akan berguguran di pertengahan perjalanan. Satu kali ada seorang yang bertanya kepada saya, saudara. Ini terjadi mungkin 3 bulan yang lalu, saudara. Dan dia tanya, bagaimana dengan Bukit Getsemani? Saya bilang, ya dalam anugerah Tuhan semua berjalan dengan baik. Lalu dia tanya, gimana dengan ibadah yang ada di sana? Saya bilang, ya
semua berjalan seperti biasa. Dia bertanya lebih dalam lagi, dia berkata, emang gak ada perubahan apa dalam masa-masa seperti ini? Saya bilang, apanya yang perlu berubah? Kalau artinya perubahan itu berjaga-jaga dalam arti ketakutan, menurut saya gak perlu dilakukan. Tapi kalau kita berubah membuat iman kita makin kuat, itu yang kita harus lakukan. Terus dia nanya, durasi ibadah kamu gimana? Gitu. Karena dia seorang gembala sidang, dia pendeta saudara. Saya bilang ya durasi ibadah gak ada bedanya, sama aja saya bilang. 2 jam lebih gitu kan. Terus dia ngomong gak bisa begitu. Zaman sekarang ini kamu harus berubah. Gak bisa lama-lama. Apalagi kalau kumpul di ruangan tertutup, AC. Itu jangan terlalu lama. Itu menyebabkan virus dan lain sebagainya lah saudara. Dia kemudian cerita tentang apa yang dia lakukan di dalam regulasi gerejanya. Cerita semua. Selesai. Terus ya karena dia merasa senior dia bilang, ya kamu belajarlah. Jadi anak muda tuh ya diikutin lah orang tua ngomong apa. Saya bilang oh iya Pak, saya akan doakan hal ini. Terus karena dia merasa nggak puas, dia enggak, mungkin karena dia berpikir saya berkata, oh ya Pak, oke saya akan ikuti anjuran Bapak gitu kan. Tapi jawabannya nggak puas, terus dia menyampaikan ulang lagi, ini begini, begitu dan lain sebagainya dia jelasin. Nah, akhirnya saya memberanikan diri bukan karena apa-apa sih, sebenarnya saya tuh malas kalau ketemu orang yang senang ngejak ribut, debat tuh malas saudara. Tapi ya udah, akhirnya saya coba tanggapi dia. Saya bilang begini, Pak, saya cuma mau tanya satu aja. Bapak rubah ya jam ibadah, durasi dan lain sebagainya. Ya, harus pakai ini itu gitu kan, harus istilahnya daftar dulu lah, mau ibadah aja daftar dulu gitu kan, nanti kuotanya habis nggak bisa ikut ibadah, semua pokoknya diatur gitu kan. Terus saya bilang, habis ibadah Bapak ngapain? Ya habis ibadah kita fellowship, membangun kedekatan dengan beberapa pengerja dan aktivis. Oke. Bapak bangun fellowship di mana? Ya seringnya sih pergi ke rumah makan. Saya nanya lagi, saya bilang, oke, Bapak di rumah makan apa? Ngapain? Ya kamu masa di rumah makan pakai nanya ngapain? Ya pasti makan, oke. Waktu Bapak makan itu Bapak buka masker enggak? Saya bilang. Apa makannya tutupan pakai masker? Saya bilang. Ya pasti buka, gimana caranya makan pakai masker katanya. Terus saya nanya lagi, saya bilang, oke, kira-kira Bapak di rumah makan itu berapa lama? Ya kadang kalau ada pembicaraan serius bisa sampai 1,5 jam lebih lah. Saya bilang, ketemu Tuhan jamnya dipersempit. Makan, ngobrol, ngalor ngidul diperpanjang. Saya bilang. Yang benar yang mana Pak? Karena dia merasa senior, dia bilang ya udahlah kamu doain, pertimbangkanlah. Menurut saya kamu harus ikutilah apa yang saya lakukan. Tutup teleponnya saudara. Tapi jujur saudara saya ngomong, ini waktu kalau kita nggak makin serius sama Tuhan, kita bakal hilang saudara. Yang model-model begini nih hilang saudara. Maaf mungkin saudara Bang Pok ngomongnya berani banget, biarin aja saudara. Saya udah biasa diomongin orang saudara. Di Getsemani buat ibadah minggu, sudah dari tahun lalu saudara. Saya udah ngerti, Tuhan bilang kamu buat ibadah minggu. Saya bilang Tuhan resikonya besar. Nah, selama ini kita buat dari Sabtu. Waktu Tuhan bilang pada hari Minggu, saya bilang wah resikonya besar tuh. Tapi jelas beberapa kali saya doakan, istri saya berdoa, beberapa staf pengerja doa. Mereka dapat hal yang sama. Bahkan beberapa pengerja bilang, Bapak belum ngomong saya udah dapat Pak. Oke, akhirnya kita buat ibadah minggu. Tapi saya bilang pasti ada risiko ini. Dan betul saudara. Kemarin hari Minggu saya melayani di satu tempat, ada seorang rekan hamba Tuhan cukup baik. Selesai ibadah kita ngobrol saudara.
Dia tanya sesuatu, dia bilang, saya ditelepon oleh seorang rekan hamba Tuhan dari luar kota. Rekan hamba Tuhan ini kenal baik dengan kamu, tapi dia mungkin tidak tahu kenapa nggak mau nanya langsung ke kamu. Jadi saya yang disuruh nanya. Nah, informasi yang didapat rekan hamba Tuhan di luar kota ini, yang teman baik saya, itu dia dapatnya dari orang atau hamba Tuhan yang di Ungaran juga, saudara. Infonya adalah mereka merasa ada banyak domba-dombanya yang diambil, saudara. Padahal jujur kita nggak pernah lakukan itu. Jadi sekarang terkenalnya yang namanya Getsemani dan Yoel Elkana ini ngerebutin jemaat, saudara. Kemudian saya ngomong ke teman ini, saya bilang terus saya harus ngapain? Dia bilang ya nggak perlu diapa-apain sih Pak, doain aja. Saya bilang ya udah, kalau begitu saya setuju. Kenapa? Karena buat saya ngapain ngurusin yang begituan. Buat saya yang penting apa yang Tuhan mau terkonfirmasi dengan orang-orang yang sesama melayani, Tuhan beri peneguhan, lakukan. Nah saudara, kita semua bagi yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, itu akan terus menghadapi hal-hal yang demikian. Itu merupakan persimpangan-persimpangan di mana engkau akan tahu nanti. Yang makin dekat dengan Tuhan, itu jumlahnya makin sedikit. Nah, saudara harus wise, saudara harus bijak. Jangan terus kemudian merasa hebat, merasa bangga kalau yang rombongan, saudara. Karena seringkali yang rombongan itu malah tersesat. Bukan berarti terus kita mau eksklusif, enggak. Tapi untuk masuk dalam yang namanya pilihan Tuhan, itu tidak semudah yang kita pikir dan bayangkan. Banyak orang cuman puas dipanggil, tapi pada akhirnya enggak kuat untuk masuk dalam yang namanya pilihan. Firman Tuhan ngomong apa? Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Nah, tahun ini Tuhan mau untuk setiap kita itu masuk dalam pilihan Tuhan. Supaya apa? Supaya ketika hal apapun terjadi di hari-hari yang akan datang, kita ini akan makin kuat. Makanya ketika kemarin saya terima tema besar daripada AOC, ya ini Impacting Generation ya. Saya bilang, biarkan hidup kita ini benar-benar jadi dampak buat orang lain. Dan lewat generasi yang ada ini, saya berdoa, ada banyak orang yang mengalami Tuhan dan memuliakan Tuhan. Sehingga akan ada banyak orang yang makin terima anugerah keselamatan. Nah, secara singkat kita akan belajar satu pribadi yang bernama Nehemia, saudara. Saya akan sajak saudara buka dari Nehemia Fatsal yang pertama. Saya akan bacakan beberapa ayat Nehemia Fatsal yang pertama. Ayat yang pertama firman Tuhan berkata, riwayat Nehemia bin Hakalia. Pada bulan Kislu tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan. Datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan, Allah semesta langit, Tuhan yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan kehadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu,
juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Ayat yang ke-11, ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu. Dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Latar belakang daripada Nehemia adalah orang yang ikut dalam pembuangan, saudara. Dan ketika dia ikut dalam pembuangan, dia mendapatkan satu posisi di mana dia adalah juru minuman raja. Kemudian satu kali dia menanyakan apa yang terjadi di daerah di mana dia berasal, saudara. Di Yerusalem. Dia bertanya tentang situasi yang terjadi di sana dan diceritakan bahwa situasinya sangat sukar buat orang-orang di sana. Apalagi tembok Yerusalem sebagai sebuah tempat di mana itu sign, tanda, kekuatan bagi mereka itu sudah roboh. Ketika Nehemia dengar itu, kemudian dia datang kepada Tuhan, dia berdoa dan dia bilang, Tuhan, bahasa secara umumnya adalah berikan aku hati dan kemampuan untuk aku kembali kepada bangsaku dan membawa pemulihan kepada mereka. Dari Fatsal 1 ini kita tahu nanti kemudian Nehemia pergi kembali ke Yerusalem, saudara. Nah, pelajaran yang kita akan sama-sama lihat secara singkat dari Nehemia adalah ketika kita memiliki keinginan untuk memiliki sebuah hidup yang berdampak dengan cara Tuhan. Hal yang pertama yang kita harus miliki adalah kita harus memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Karena tanpa hati yang penuh dengan belas kasihan ini kita nggak akan pernah bisa menyelesaikan tugas yang Tuhan percayakan. Apalagi hari-hari ini. Hari-hari ini seringkali hidup kita ini dipenuhi dengan berbagai macam media sosial yang isinya cuman untuk apa? Untuk membuat diri kita ini merasa lebih hebat dari yang lain, saudara. Bahkan seolah-olah memandang orang lain itu rendah, hina, dan tidak ada gunanya. Bagaimana mungkin pekerjaan Tuhan, tugas Tuhan selesai kalau kita nggak punya belas kasihan, saudara? Dan Tuhan rindu kita memiliki hal yang sama. Setiap kali apapun yang kita lakukan dalam perjalanan hidup ini, minta kepada Tuhan. Untuk Tuhan beri kepada setiap kita hati yang dipenuhi dengan belas kasihan, saudara. Jujur, saudara, belas kasihan itu bukan hanya sekedar buat orang-orang yang maaf, mungkin kita lihat mereka nggak mampu, dan lain sebagainya, secara ekonomi berkekurangan, itu nggak ada salahnya. Tapi buat orang-orang yang kita lihat mungkin mereka sudah keluar daripada kebenaran firman Tuhan. Mereka sudah tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Hidup melayani dengan kekuatan mereka sendiri, mencari pujian manusia. Nah, orang-orang model demikian ini harus kita doakan. Dan tentu saja berdoa dengan belas kasihan. Kenapa? Karena jangan sampai mereka hilang, saudara. Tapi sekali lagi, hilang atau tidak itu kedaulatan Tuhan. Namun bagian kita adalah mari bersama lakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan sehingga lewat hidup kita ada dampak yang luar biasa. Nah, setelah itu kalau sudah lihat, sudah temukan Nehemia ini adalah orang pribadi yang berani meninggalkan yang namanya kenyamanan. Saudara. Kenapa? Karena waktu dia ada dalam pembuangan sebagai tawanan, sebenarnya dia adalah orang pilihan. Yang pada akhirnya dia mendapatkan posisi sebagai seorang juru minuman raja. Artinya ada kepercayaan di dalam diri dia, saudara. Tidak sembarangan, saudara. Orang bisa jadi juru minuman raja itu nggak sembarangan. Kenapa lah kalau dia jahat, rajanya diracunin, saudara. Jadi ada kriteria-kriteria yang Nehemia ini bisa melewatinya. Dengan kata lain, dia adalah orang pilihan. Tentu saja orang pilihan punya sebuah strata atau status kehidupan yang nyaman juga, saudara.
Tapi dia berani tinggalkan itu. Untuk apa? Untuk dia kembali ke bangsanya. Dan dia melakukan dan mengadakan sebuah pemulihan atas bangsanya. Tentu saja atas kehendak Tuhan. Doa saya, saudara, biasakan diri kita untuk hidup dalam ketidaknyamanan. Artinya begini, saudara. Kalau kita mengalami proses, kita mengalami pembentukan, kita mengalami yang namanya sebuah hal yang menekan diri kita, biarlah itu menjadi sebuah kebahagiaan di dalam diri kita. Firman Tuhan juga ada pencatat, saudara. Anggaplah sebagai sebuah kebahagiaan apabila kamu itu jatuh dalam pencobaan. Artinya, bahwa dalam setiap proses ini, kalau kita mau lalui dengan ucapan syukur, dengan pujian, dengan pengagungan, kita nggak akan pernah lagi mengeluh, protes, atau merasa tersakiti, bahkan kecewa. Karena kita tahu itu adalah bagian daripada Tuhan mengizinkan kita untuk hidup dalam ketidaknyamanan. Supaya apa? Supaya iman kita itu makin kuat. Hidup kita ini makin dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Orang kalau sudah nyaman, seringkali lupa Tuhan. Banyak saya jumpai. Saya seringkali temukan itu buat orang-orang yang seringkali datang ke Bukit Doa Getsemani untuk berdoa. Beberapa yang kenal dengan saya secara pribadi, ya bertukar nomor handphone, dan seringkali saya lihat mereka itu dari status WA mereka. Kalau lagi susah, lagi hidup gak nyaman gitu kan, itu nanti fotonya Getsemani terus, saudara. Entah gua doanya, entah tamannya, apa-apapun lah. Tapi kalau nanti hidupnya sudah terima jawaban doa Tuhan, sudah mulai nyaman, fotonya pemandangan alam, tempat wisata. Jadi saya gampang lihat mereka itu, lihat aja di status WA-nya. Kalau lagi susah, ya kan fotonya lagi keluarnya Getsemani, itu oh lagi susah ini. Nanti kalau lagi fotonya makanan, restoran, kafe baru, oh ini lagi seneng ini. Nah model orang begini saudara, hidupnya ya terus begitu terus saudara. Kalau saya sih gak suka punya hidup begini. Kenapa? Karena gak akan pernah gerak kemanapun. Muternya ya begitu terus saudara. Makanya kemanapun saya pergi, Tuhan beri kesempatan untuk melayani. Saya selalu bilang bahwa anak Tuhan, pengikut Kristus, itu kalau masih punya prinsip seperti orang yang belum mengenal Tuhan, yang berkata bahwa hidup ini seperti orang di atas roda, saya bilang salah besar. Kenapa? Karena orang hidup seperti di atas roda itu cuma berputar, naik turun ya di situ terus saudara. Nggak pernah kemana-mana. Makanya saya bilang kalau kita sebagai anak Tuhan prinsipnya masih seperti itu ya nikmatilah. Bersyukur kalau lagi di atas. Nah, kalau lagi di bawah, kemudian rodanya kempes, nggak ada tukang tambal ban. Kapan kita pulihnya saudara? Seharusnya orang Kristen itu prinsip yang dipegang apa? Hidup kita ini seperti orang yang sedang menaiki anak tangga. Dari satu level kepada level berikutnya kita dibawa naik dan tidak pernah turun. Kita menjadi kepala dan bukan ekor, itu hidup kita. Dalam setiap level hidup kita itu ada yang namanya ujian. Ada yang namanya proses. Tapi lewat ujian, lewat proses itu, kita naik kepada kelas berikutnya. Nah hal-hal begini ini membuat kita nggak nyaman. Kita akan berkata baru selesai, baru nikmati sebentar, kenapa digoncang lagi Tuhan? Karena Tuhan mau kita naik terus saudara. Itu yang Tuhan rindukan. Saya ini kalau boleh jujur ngomong di tempat ini malam ini ya. Ini saya belum ngomong ke siapapun saudara.
Ke Bu Selvi, istrinya Pak Daniel pun saya juga belum ngomong. Ke Pak Wawan, ya, Pak Chandra yang akrab dengan Pak Daniel pun saya belum ngomong. Saya baru cerita malam hari ini. Berapa waktu, saya lupa itu. Sebelum Pak Daniel pulang ke surga, dia tuh sempat telepon saya, saudara. Sebenarnya teleponnya ini urusan lain, saudara. Urusan lain lah, saya nggak perlu cerita. Terus tiba-tiba ketika dia telepon, ngobrol gitu, dia bilang, oh, udahlah urus kamu aja lah, begini begitu dan sebagainya. Saya bilang, kok yakin kok, udah urus kamu aja lah. Terus setelah itu, saya sempat telepon dia sekali lagi, dan saya memberikan update informasi tentang apa yang dia percayakan untuk dikerjakan, diurus. Terus dia ngomong gini, udahlah, aku udah gak mau pusing lagi. Yang begitu-begitu udah, kalau bisa kamu selesain aja sendirilah gitu. Kayaknya lebih baik kalau semuanya ini tak tinggalkan, dia bilang. Saya bilang, tinggalin apa kok? Ya tinggalin aja, dia bilang. Akhirnya saya nggak bahas panjang lebar, saya bilang ya udahlah, selesai dia tutup telepon. Waktu saya tahu dia pulang surga, saya cuma bilang, oh ini yang dia maksud. Ya tinggalkan semua. Nah saya ingat ketika dia ngomong begitu dan kemudian dia pulang ke surga. Beberapa tahun yang lalu. Dalam sebuah perbincangan di meja makan, seperti biasa selesai ibadah di hari Sabtu, dia makan di ruang makan, ngobrol. Salah satu yang dia bahas itu tentang ketidaknyamanan. Dia bilang begini, memang orang hidup tuh ya begini ya. Rasanya udah selesai, nanti muncul yang lain lagi. Hidup ini kok kayaknya gak pernah nyaman. Ngobrol panjang lebar. Di ending berjalan dia bilang, tapi nanti kalau kita udah pulang ke surga itu hidup nyamannya luar biasa pasti. Nah buat saya, kembali saya renungkan saudara. Sebenarnya dalam perjalanan hidup ini bukan berarti kita ini dibuat susah oleh Tuhan, tidak. Tapi Tuhan itu sedang menyempurnakan hidup kita. Maka kita harus berani rela untuk hidup tidak ada pada zona nyaman. Berani untuk mengambil sebuah posisi yang lebih besar lagi. Tanggung jawab yang lebih besar lagi. Karena kemuliaan yang Tuhan percayakan dan nyatakan, itu akan berbeda dibanding dengan yang sebelumnya. Ini yang Nehemia alami. Dia tinggalkan posisi dia masuk dalam gelombang yang baru. Dia fight dengan Tuhan. Dia bergumul dengan Tuhan. Dia selesaikan tugas yang Tuhan percayakan untuk pemulihan Yerusalem. Bukan tugas yang mudah, tapi dia lakukan itu. Poin berikutnya adalah Nehemia ketika dia memulai akan pembangunan, akan memulai akan pemulihan daripada Yerusalem, saudara. Di Fatsal yang kelima, di perikop bagian kedua, saudara, judulnya adalah sikap Nehemia yang tidak mencari keuntungan. Ayat yang ke-15. Tetapi para bupati yang sebelumnya yang mendahului aku sangat memberatkan beban rakyat. Bupati-bupati itu mengambil dari mereka 40 sikal perak sehari untuk bahan makanan dan anggur. Bahkan anak buah mereka merajalela atas rakyat. Tetapi aku tidak berbuat demikian karena takut akan Tuhan. Aku pun memulai pekerjaan tembok itu walaupun aku tidak memperoleh ladang
dan semua anak buahku dikumpulkan di sana khusus untuk pekerjaan itu. Dari judulnya kita tahu bahwa selain dia rela meninggalkan hidup kenyamanannya, Nehemia adalah orang yang dalam melayani Tuhan, dalam menyelesaikan panggilannya, dia tidak mencari keuntungan di dalamnya, saudara. Dia tahu persis bahwa sebenarnya upah yang terbaik itu datang daripada Tuhan, bukan karena usahanya sendiri. Tapi jujur hari ini, model begini makin langka. Jangankan kita bicara soal yang bekerja, yang bisnis, saudara. Yang pelayanan pun hari-hari ini banyak yang cari keuntungan, saudara. Sebuah hal yang menyedihkan. Ketika seorang hamba Tuhan dipanggil untuk melayani Tuhan, setelah deal harinya, jamnya, jadwalnya, yang diajukan kemudian adalah mereka minta DP, down payment pelayanan, saudara. Saudara mungkin percaya tidak percaya, tapi ini terjadi, saudara. Mereka minta dulu berkatnya di DP dulu, saudara. Jujur, saudara, apakah ini yang Tuhan kehendaki? Akhirnya pelayanan bukan untuk menyenangkan hati Tuhan, hanya untuk kepuasan dirinya sendiri. Saudara. Ngeri. Dan yang model begini, saudara, jangan bilang bahwa hidupnya berkenan kepada Tuhan. Dapat dipastikan, kalau nggak ada pertobatan hilang. Doa saya buat setiap saudara di tempat ini. Biarlah hidup kita ini dalam ketulusan dan kemurnian hati. Karena ketika kita memiliki hati yang tulus dan murni, Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak pernah berhutang, saudara. Bahkan Dia itu memberi yang terbaik dari apa yang dapat kita pikir dan bayangkan. Itu Tuhan. Tinggal bagaimana kita memulai memiliki sebuah sikap hati yang tetap tulus dan murni di hadapan Tuhan. Bagian terakhir, saudara, dari Nehemia Fatsal yang ke-12. Nehemia Fatsal yang saudara 13. Judul perikopnya adalah kesetiaan Nehemia kepada hukum. Pada masa itu bagian-bagian daripada kitab Musa dibacakan dengan didengar oleh rakyat. Didapati tertulis dalam kitab itu bahwa orang Amon dan orang Moab tidak boleh masuk jemaah Allah untuk selamanya. Karena mereka tidak menyongsong orang Israel dengan roti dan air, malah mengupah Bileam melawan orang Israel supaya dikutukinya. Tetapi Tuhan kami mengubah kutuk itu menjadi berkat. Dan ketika mereka mendengar pembacaan Taurat itu, mereka memisahkan semua peranakan dari orang Israel. Ayat yang ke-8, saudara. Aku menjadi sangat kesal, lalu kulempar semua perabot rumah Tobia keluar bilik itu. Kemudian kusuruh tahirkan bilik itu. Sesudah itu kubawa kembali ke sana perkakas-perkakas rumah Allah, korban sajian dan kemenyan. Juga kudapati bahwa sumbangan-sumbangan bagi orang-orang Lewi tidak pernah diberikan, sehingga orang-orang Lewi dan para penyanyi yang bertugas masing-masing lari ke ladangnya. Aku menyesali para penguasa, kataku, mengapa rumah Allah dibiarkan begitu saja. Lalu kumpulkanlah orang-orang Lewi itu, dan ku kembalikan kepada tempatnya. Maka seluruh orang Yehuda membawa lagi persembahan persepuluhan daripada gandum, anggur, dan minyak.
keberbendaharaan. Saudara, hal terakhir yang kita harus belajar dari Nehemia adalah dia adalah orang yang setia, dia adalah orang yang komitmen terhadap apa? Terhadap firman Tuhan, terhadap Taurat, terhadap ketetapan Tuhan. Dia pegang itu, saudara. Saya sampaikan buat setiap saudara sebagai penutup malam hari ini. Orang hidup sebagai anak Tuhan yang sudah terima anugerah keselamatan, itu harus menyadari bahwa hidup kita ini ada yang namanya guidance Tuhan. Arahan Tuhan, tata cara Tuhan, cara main Tuhan itu ada. Saudara. Kalau saudara misalkan secara umum saja, ya, saudara memberi barang, entah itu alat elektronik, atau saudara beli mobil, atau hal apapun, saudara pasti punya atau ketika saudara beli, saudara terima juga yang namanya manual book, saudara. Buku manual ini buat apa sih? Buku manual ini adalah buku panduan untuk mengoperasikan alat tersebut, untuk memaksimalkan akan apa yang menjadi fasilitas daripada alat tersebut, saudara. Baik tadi barang elektronik, mobil, dan lain sebagainya. Tapi kecerobohan kita seringkali kita itu nggak mau buka manual book itu. Panduan itu nggak kita lihat, saudara. Lihatnya kapan? Nanti kalau lagi ada trouble baru dilihat, saudara. Lagi ada masalah baru dibuka tuh buku panduan. Ya sekarang mungkin bentuknya bisa e-book, saudara ya. Nah hidup kita dengan Tuhan, buku panduannya itu apa? Firman ini loh, saudara. Nah kalau kita baca firmannya cuman karena lagi ada masalah, hidup kita nggak akan pernah maksimal. Ini mulai sekarang, saudara, menurut saya, kalau kita mau hidup sampai akhir dan didapati sempurna, jangan pernah lepas daripada firman. Firman ini bagian daripada hidup kita. Makanya saya selalu ngomong pada banyak orang, saudara. Semua kita tuh hari-hari ini pasti punya yang namanya smartphone. Kita punya gadget, saudara. Ya. Pertanyaan yang paling sederhana, yang saya selalu tanyakan kepada banyak umat Tuhan. Ketika engkau mengawali harimu di pagi hari itu, ketika engkau bangun, engkau buka mata gitu kan. Yang kau lihat dari handphonemu ini apa, saudara? Kalau yang kau lihat pesan WhatsApp, Instagram, Facebook, atau apapun, dapat dipastikan bahwa hidupmu itu jauh dari Tuhan. Mungkin sudah ngomong, loh saya bukanya WhatsApp tapi renungan kok Pak. Memang tidak salah saudara baca renungan. Tapi firman itu harus berbicara secara pribadi dalam diri kita. Karena firman itu yang akan guide hidup kita, saudara. Untuk kemana kita harus pergi dan melakukan tugas yang Tuhan percayakan. Tanpa kebenaran firman Tuhan yang sesungguhnya, hidup kita nggak akan pernah maksimal. Jasmania kita perlu makanan secara daging. Manusia roh kita perlu firman. Saudara boleh dengar khotbah, saudara boleh, enggak ada masalah. Saudara. Tapi firman itu harus bicara secara pribadi di dalam diri kita. Karena itu melakukan landasan yang kuat buat hidup kita. Makanya kalau hari ini ada orang yang ngomong, baca firman tuh enggak ada waktu Pak. Saya bilang ya memang enggak mau ngadain waktu aja. Kita enggak bisa beralasan hari ini, saudara. Firman saudara nggak bisa baca, ada audio Alkitab yang saudara tinggal putar dan saudara bisa dengar. Jadi nggak ada alasan. Kenapa orang alasan? Karena memang dasarnya malas, saudara. Repotnya adalah nanti kalau sudah ada masalah besar, baru teriak-teriak cari Tuhan. Saudara. Masih bersyukur Tuhan mau jawab doa kita dan dengar doa kita. Mau dengar seruan kita.
Repotnya kalau Tuhan ngomong, ya itu urusanmu sendiri, selesain sendirilah. Kalau susah cari aku, kalau seneng gak pernah cari aku. Repot Tuhan, saudara, kalau Tuhan ngomong gitu. Makanya dari hari ini, saudara, mari belajar. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan, yang tentu saja semua kita sudah ambil bagian dalam perenungan firman itu tiap hari. Tapi terus pacu hidupmu dengan kekuatan firman. Supaya engkau tahu hari-hari yang akan datang ini. Ketika keadaan tidak akan makin mudah, justru hidup kita akan makin kuat. Sebab kita ditetapkan lebih daripada pemenang. Dan kita ditetapkan oleh Tunggal. Tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Itu bagian kita. Saya berdoa malam hari ini. Seluruh keluarga besar daripada AOC. Jemaat Tuhan. Tidak ada satupun daripada saudara yang gugur di pertengahan perjalanan. Semua dalam anugerah Tuhan selesai sampai akhir. Dan engkau akan mendapat mahkota kemuliaan Tuhan untuk tinggal hidup bersama dengan Dia selama-lamanya. Apapun yang kau hadapi hari-hari ini, bawa itu kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang buat cara terbaik atas hidup kita. Dan saya yakin lewat hidup setiap kita akan dibuat Tuhan berdampak dengan cara Tuhan yang ajaib. Buat Tuhan tidak akan pernah ada pintu yang tertutup. Buat Tuhan tidak akan pernah ada jalan yang buntu. Tapi yang Tuhan nanti adalah hati yang mau taat dan setia di hadapan Dia. Mendapati Dia setiap waktu lewat firman-Nya. Dan kita terus berjalan sampai akhir dalam anugerah Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa tidak ada satupun daripada kami yang hanya sekedar mendengar firman-Mu. Sekalipun saat ini hamba-Mu berhenti menyampaikan firman-Mu. Tapi Roh Kudus Engkau menjelaskan lebih dalam lagi buat hidup setiap kami. Dan kami yakin Tuhan tidak ada satupun daripada kami yang akan sia-sia dalam perjalanan hidup ini. Setiap waktu yang Kau berikan itu merupakan kesempatan terbaik buat kami. Untuk kami hidup benar dan berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, mampukan kami Tuhan menghidupi jalan-jalan hidup ini dengan cara-Mu yang ajaib. Dan biarlah tidak ada satupun daripada kami yang hidup dalam keluh kesah, gerutu, kekecewaan, sakit hati. Tapi semua kami memiliki sebuah keinginan dan kerinduan untuk senantiasa bersyukur kepadamu Tuhan. Berterima kasih karena Engkau baik, Engkau luar biasa, Engkau setia. Dan Engkau Tuhan yang akan berjalan di depan kami. Bahkan Kau tutup barisan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Malam hari ini saudara, secara khusus saya minta saudara untuk lakukan apa yang saya mau untuk saudara saya sampaikan ke saudara. Karena sejak tadi di awal penyembahan dan semua yang ada Tuhan bicara tentang hal ini. Saya terus uji dan uji dan uji. Di ending daripada firman ini Roh Kudus balik ingatkan. Dan ini yang saya akan lakukan saudara. Saya minta setiap saudara berlutut di hadapan Tuhan. Taruh tangan kirimu di hatimu dan tangan kananmu mengangkat tangan kananmu saudara. Hamba-Mu hanya belajar untuk taat terhadap apa yang Kau mau Tuhan. Karena kembali biarlah hanya Engkau yang dimuliakan di atas segalanya. Malam hari ini hamba-Mu berdoa buat setiap umat-Mu yang berlutut di hadapan-Mu Tuhan. Jadikan umat-Mu hamba-hamba yang setia, taat, dan dipenuhi dengan takut akan Engkau. Kau memiliki umat-Mu di tempat ini, dan biar umat-Mu didapati hatinya murni dan tulus di hadapan-Mu Tuhan. Sampai akhir hidup daripada setiap umat-Mu ini.
Engkau akan terus ada atas hidup mereka Tuhan. Ketika mereka mengangkat tangan mereka di hadapan-Mu, merupakan tanda berserah kepadamu dan percaya bahwa Engkau akan terus arahkan hidup mereka sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Dan semuanya jadi seperti apa yang Engkau inginkan. Bahkan tidak ada satupun daripada setiap firman dan janji-Mu yang tidak tergenapi Tuhan. Dalam anugerah-Mu tahun ini, umat-Mu di tempat ini mengalami hal-hal yang luar biasa. Hal-hal yang radikal, mengikut Engkau dengan tidak akan pernah takut ataupun khawatir. Bahkan Engkau memberikan kesetiaan yang daripada-Mu ada atas hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, jadikan mereka hamba yang berkenan kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, termeterai setiap firman dan janji-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Makasih Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Dialah Engkau yang dimuliakan di atas segalanya Tuhan. Hanya Engkau yang ditinggikan. Hanya Engkau yang dipuji, disembah di atas segalanya. Sebab Engkau yang layak untuk terima pengagungan dan pujian itu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.